Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang demi belikan rumah megah adik ipar, suamiku berkata, "Kamu pilih mau jual mobil atau sumbang uang?" Dengan lantang ku jawab, "Aku memilih kita bercerai." Seketika suasana di ruang makan mendadak hening. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana ruang makan di kediaman utama keluarga besar itu selalu memancarkan kehangatan yang menenangkan. Aroma masakan rumah yang khas, perpaduan antara semur daging yang kaya rempah dan tumis sayuran segar, memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang begitu akrab. Malam itu, cahaya lampu gantung berwarna kuning memayungi meja makan kayu jati yang telah tertata rapi. Sebagai seorang istri, aku, Diva, selalu memastikan setiap detail terkecil telah dipersiapkan dengan matang sebelum seluruh anggota keluarga duduk bersama. Bagiku, momen makan malam bukan sekadar rutinitas mengisi perut, melainkan ritual suci untuk mempererat ikatan batin dan saling berbagi cerita setelah seharian didera kesibukan masing-masing. Di sisi kananku, duduk Bagas, suamiku tercinta. Pria yang telah menemani hari-hariku selama beberapa tahun terakhir ini tampak gagah dengan kemeja santainya. Sesekali melempar senyum penuh perhatian ke arahku. Di ujung meja, ayah dan ibu mertuaku duduk dengan gurat wajah yang berseri-seri. Kehadiran mereka selalu memberikan keteduhan tersendiri di dalam rumah ini. Namun, yang membuat suasana malam ini terasa sedikit berbeda dan lebih istimewa adalah kehadiran sepasang pengantin baru yang duduk tepat di hadapan kami. Mereka adalah adik laki-laki Bagas yang bungsu bersama dengan istri tercintanya yang baru saja resmi dipersunting beberapa minggu yang lalu. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi melodi latar belakang yang mengiringi obrolan ringan kami. Ibu mertuaku, dengan kelembutan khas seorang ibu, sesekali menyuapkan lauk ke piring menantu barunya sembari memberikan nasihat-nasihat bijak tentang bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga di masa-masa awal. Aku memperhatikan interaksi itu dengan senyuman yang tulus. Ada rasa syukur yang membuncah di dalam dada melihat bagaimana keluarga ini selalu berusaha merangkul setiap anggota baru dengan tangan terbuka dan penuh kasih sayang. Bagas pun sesekali menimpali obrolan ayah tentang perkembangan bisnis dan situasi ekonomi terkini dengan nada suara yang penuh rasa hormat. Sebagai wanita yang mengabdi pada keluarga, aku merasa sangat beruntung berada di tengah-tengah mereka. Hubunganku dengan Bagas selama ini berjalan dengan harmonis, penuh dengan rasa saling percaya dan komunikasi yang terbuka. Kami selalu terbiasa mendiskusikan segala hal, mulai dari urusan keuangan terkecil hingga rencana masa depan yang besar. Oleh karena itu, malam ini aku benar-benar menikmati setiap detik yang bergulir, merasakan kedamaian yang mendalam di dalam kalbu. Aku menyaksikan bagaimana adik iparku tampak malu-malu namun bahagia menerima perhatian yang begitu melimpah dari seluruh anggota keluarga besar ini. Sesi makan utama pun berjalan dengan sangat lancar dan penuh hikmat. Semua orang tampak menikmati hidangan yang tersaji, dan pujian demi pujian yang mengalir dari ibu mertua atas masakan malam ini membuat rasa lelahku setelah seharian berada di dapur menguap begitu saja. Bagas sempat menggenggam jemari tanganku di bawah meja, sebuah isyarat kecil yang biasa ia lakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih dan cintanya yang mendalam. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah yang selalu berhasil membuatku merasa dihargai sebagai seorang istri pendamping hidupnya. Ketika hidangan utama mulai mereda dan kami bersiap untuk menikmati pencuci mulut berupa buah-buahan segar, suasana yang tadinya dipenuhi canda tawa ringan perlahan-lahan bergeser menjadi sedikit lebih formal. Bagas tampak memperbaiki posisi duduknya, berdeham pelan untuk menarik perhatian seluruh orang yang ada di sana. Aku yang berada di sebelahnya langsung menoleh, mengira ia akan menyampaikan sebuah kabar gembira mengenai pencapaian bisnisnya atau sekadar memberikan ucapan selamat yang lebih formal kepada sang adik yang baru saja menempuh hidup baru. Wajah Bagas memancarkan binar keseriusan yang dipadukan dengan rasa bangga yang amat besar, seolah-olah ia telah mempersiapkan sebuah kejutan besar yang akan membahagiakan semua orang di ruangan ini. Suasana di ruang makan yang tadinya riuh rendah oleh denting sendok kini perlahan-lahan mengendap, menyisakan keheningan yang penuh rasa penasaran. Tatapan mata ayah dan ibu mertuaku tertuju sepenuhnya kepada Bagas,
Begitu pula dengan sang adik dan istrinya yang tampak saling berpandangan dengan senyum simpul yang tersungging di bibir mereka. Aku sendiri masih setia duduk di sampingnya, mengamati perubahan ekspresi suamiku dengan saksama. Genggaman tangannya yang sempat mampir di jemariku kini telah terlepas, berpindah untuk menumpuk kedua lengannya di atas meja kayu yang kokoh. Ada aura wibawa yang sengaja ia tunjukkan, sebuah sikap yang sangat kukenal setiap kali ia sedang memikirkan sebuah rencana besar. Ayah, ibu, dan kalian berdua. Bagas memulai kalimatnya dengan nada suara yang sengaja direndahkan namun terdengar sangat mantap di dalam ruangan yang mendadak sunyi itu. Malam ini, di hadapan kita semua yang berkumpul dalam kebahagiaan, ada satu hal penting yang ingin Bagas sampaikan terkait masa depan keluarga kecil adik kita. Mendengar mukadimah tersebut, ibu mertuaku meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan. Wajah sepuhnya memancarkan binar ketertarikan yang mendalam. Sementara itu, adik iparku yang baru menikah tampak tersipu, sedangkan istrinya menundukkan kepala dengan senyum malu-malu yang tertahan. Aku masih mendengarkan dengan saksama, mengira bahwa Bagas mungkin akan menawarkan posisi strategis di perusahaannya atau memberikan modal usaha sebagai bekal awal bagi sepasang pengantin baru tersebut untuk menata masa depan mereka. Sebagai kakak tertua, sifat Bagas yang mengayomi memang selalu menjadi sandaran bagi keluarganya, dan aku selalu mendukung keputusan-keputusan bijak yang ia ambil selama ini. Kita semua tahu, lanjut Bagas. Matanya menatap lekat ke arah adiknya dengan penuh kasih sayang seorang kakak. Memulai hidup baru di zaman sekarang bukanlah perkara yang mudah. Tantangan di luar sana sangat besar, terutama dalam hal menyediakan tempat tinggal yang layak dan representatif untuk masa depan anak cucu kita kelak. Sebagai kakak tertua yang sudah diberi kelancaran rezeki oleh Tuhan, aku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan adikku tidak perlu merangkak dari bawah seperti yang kita lakukan dulu. Ayah mertuaku tampak mengangguk-angguk pelan, menunjukkan rasa setuju atas kedewasaan berpikir putra sulungnya. Hatiku pun sempat digerayangi rasa bangga melihat ketulusan suamiku. Namun, kalimat berikutnya yang meluncur dari bibir Bagas seketika membuat detak jantungku melewatkan satu ketukan. Oleh karena itu, aku sudah melihat-lihat sebuah kawasan hunian eksklusif di pinggir kota. Sebuah rumah megah dengan arsitektur modern, lingkungan yang asri, dan keamanan yang terjamin. Aku berencana membelikan rumah tersebut dan memberikannya sebagai hadiah pernikahan yang istimewa untuk mereka, agar mereka bisa langsung fokus membina keluarga tanpa perlu memikirkan cicilan atau sewa tempat tinggal lagi. Pernyataan itu bak petir di siang bolong bagi pendengaranku, namun bagi anggota keluarga yang lain, itu terdengar seperti sebuah berkah yang luar biasa. Ibu mertuaku langsung mengatupkan kedua tangannya di depan dada sembari menggumamkan kalimat syukur yang tiada henti. Sang adik bangkit sedikit dari kursinya, menjabat tangan Bagas dengan mata yang berkaca-kaca karena rasa tidak percaya atas kebaikan kakaknya. Di tengah sukacita yang mendadak tumpah ruah di meja makan itu, aku terpaku di tempat dudukku. Pikiranku langsung berputar cepat, menghitung memori tentang diskusi-diskusi keuangan yang baru saja kami lakukan minggu lalu di kamar pribadi kami. Kami sedang mengumpulkan dana untuk keperluan mendesak lainnya, dan rencana sebesar ini sama sekali tidak pernah ia sebutkan sepatah kata pun kepadaku sebelumnya. Bagas tersenyum lebar, menikmati pemandangan kebahagiaan yang berhasil ia ciptakan di malam yang hangat ini. Ia kemudian menoleh ke arahku, menepuk bahuku dengan pelan seolah-olah meminta persetujuan formal atas keputusan sepihak yang baru saja ia maklumkan di depan seluruh keluarga besarnya. Tatapan matanya yang penuh percaya diri itu kini mengunci pandanganku, bersiap untuk melibatkan diriku ke dalam skenario besar yang telah ia susun sendiri. Suasana di ruang makan semakin riuh dengan ucapan syukur. Ibu mertuaku bahkan meneteskan air mata haru, sementara Romi, adik laki-laki Bagas, berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada kakaknya dengan suara yang bergetar. Di seberang meja, Salsa, sang pengantin baru, duduk bersandar dengan anggun. Senyumnya tidak lagi tampak malu-malu seperti di awal malam. Ada sebersit binar kepuasan yang tertangkap oleh sudut mataku. Aku mencoba mempertahankan senyuman formal di wajahku, meski dadaku mulai terasa sesak. Bukan karena aku kikir atau tidak ingin melihat adik iparku hidup mapan, melainkan karena keputusan sebesar ini diambil tanpa ada diskusi denganku sedikit pun. Sebagai istri yang mendampinginya dari nol,
Tindakan Bagas malam ini terasa seperti sebuah langkah yang melompati batas penghormatan dalam rumah tangga kami. Bagas menoleh ke arahku. Senyumnya mengembang penuh percaya diri. Di depan ayah, ibu, Romi, dan Salsa, ia mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja, seolah-olah sedang memimpin sebuah rapat kepengurusan. Tentu saja, rencana besar ini membutuhkan kerjasama kita, ujar Bagas dengan nada suara yang terdengar begitu enteng, namun syarat akan tekanan yang halus. Ia menatapku lekat-lekat, menyunggingkan senyum yang sekilas tampak ramah namun menyimpan tuntutan mutlak. Diva, sayang, untuk menutupi sisa pembayaran awal rumah megah itu dalam minggu ini, kita perlu bergerak cepat. Jadi, aku mau tanya pendapatmu di depan keluarga. Kamu pilih mau jual mobil Jepangmu yang jarang dipakai itu, atau kita sumbang uang tunai dari tabungan deposito bersama kita? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, bagai sebuah pilihan yang lumrah. Seisi meja mendadak hening, menunggu respons dariku. Ibu mertuaku menatapku dengan pandangan penuh harap, seolah memberi kode agar aku menjadi istri yang penurut dan berbakti pada agenda keluarga besar. Romi tampak agak sungkan, sementara Salsa justru menatapku lurus dengan dagu yang sedikit terangkat. Ada kilat provokatif di dalam sepasang matanya yang indah, sebuah tatapan yang terasa sangat ganjil untuk seorang menantu baru yang seharusnya merasa sungkan menerima hadiah sebesar itu. Seketika, sebuah alarm kewaspadaan berbunyi di dalam kepalaku. Tatapan Salsa, cara Bagas bersikeras memberikan rumah megah secara sepihak, dan keputusannya yang begitu menggebu-gebu, semuanya mendadak berputar dalam benakku bagai kepingan teka-teki yang mulai menemukan tempatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gemuruh di dada. Tanganku bergerak pelan meraba tas kecilku yang tergantung di sandaran kursi. Di dalamnya, ada sebuah ponsel yang sejak sore tadi sengaja kuaktifkan mode senyapnya karena aku tidak ingin mengganggu acara makan malam. Namun, sebelum kami duduk di meja ini, sebuah notifikasi pesan misterius dari nomor tak dikenal masuk, mengirimkan beberapa tangkapan layar percakapan instan dan sebuah rekaman suara. Saat di dapur tadi, aku sempat mendengarkannya sekilas dengan jantung yang mencelos, namun aku mencoba menepisnya, mengira itu hanyalah upaya orang iseng yang ingin mengacaukan keharmonisan rumah tanggaku. Namun sekarang, melihat bagaimana Bagas begitu menggebu-gebu mengorbankan aset pernikahan kami demi kenyamanan Salsa, bukan demi Romi, karena Romi sendiri tampak terkejut, mataku seolah dipaksa terbuka lebar. Pesan singkat yang kubaca di dapur tadi kembali terbayang dengan sangat jelas di pelupuk mata. Rumah itu bukan untuk Romi, Kak Diva. Itu mahar rahasia Bagas untuk Salsa. Mereka sudah main belakang bahkan sebelum Salsa sah jadi istri Romi. Aku menatap suamiku, pria yang selama ini kupikir adalah sosok pelindung yang jujur. Di sampingnya, Salsa memberikan senyuman tipis yang sangat tipis, hampir tak kentara, namun penuh dengan nada kemenangan. Tatapan mata antara Bagas dan Salsa yang sempat berpapasan selama sepersekian detik di depanku mempertegas segalanya. Ada komunikasi senyap yang terjalin di antara mereka berdua, sebuah rahasia kelam yang ditenun rapi di bawah hidung keluarga besar ini, bahkan di hadapan Romi yang tampak begitu polos dan tidak tahu apa-apa. Dadaku bergemuruh hebat, bukan lagi sekadar karena urusan finansial atau mobil yang ingin dijual, melainkan karena pengkhianatan yang begitu rapi dan menjijikan ini. Kepalaku terasa dingin, namun hatiku telah bulat. Kehangatan ruang makan ini seketika menguap, digantikan oleh ketegangan yang pekat saat aku perlahan meletakkan serbet makanku di atas meja. Keheningan yang mencekam mendadak merayap di antara kami. Di bawah terang lampu gantung yang berwarna kuning keemasan, semua mata kini tertuju padaku, menanti jawaban yang dianggap Bagas hanyalah sebuah formalitas belaka. Bagas masih menyunggingkan senyum percaya dirinya, mengira bahwa di depan orang tuanya dan di hadapan adik kandungnya, aku tidak akan punya pilihan selain tunduk pada skenario hebat yang telah ia susun. Aku menarik napas panjang. Udara di dalam ruangan ini terasa begitu berat dan beracun untuk kuhirup. Pandanganku beralih perlahan dari wajah suamiku yang penuh kepalsuan, melewati Romi yang masih tampak tersentuh oleh kebaikan semu kakaknya, hingga akhirnya pandanganku tertuju lurus pada Salsa. Wanita muda yang baru saja menyandang status sebagai adik iparku itu kini melipat tangannya di bawah meja, matanya berkilat penuh kemenangan yang angkuh.
Ia seolah sedang mengejekku, merayakan keberhasilannya merebut perhatian dan aset dari pria yang berstatus sebagai suamiku. Diva. Bagas memecah kesunyian. Nadanya sedikit mendesak namun tetap dipaksakan terdengar lembut di telinga kedua orang tuanya. Bagaimana? Mobil atau uang tabungan? Kita harus berikan kepastian malam ini juga pada pihak pengembang perumahan. Ibu mertuaku ikut tersenyum, mengangguk pelan. Iya, Diva. Bagas benar. Ini demi masa depan adikmu juga. Sebagai kakak, kita memang harus saling menopang. Aku merasakan getaran hebat di jemariku, bukan karena rasa takut, melainkan karena amarah yang telah mencapai puncaknya namun berhasil kukendalikan dengan akal sehat. Aku menegakkan punggungku, melepaskan seluruh sisa kehangatan yang tadi sempat kurasakan di rumah ini. Dengan gerakan yang sangat tenang namun tegas, aku memundurkan kursiku sedikit, menciptakan jarak fisik antara diriku dan Bagas. Bagas, panggilku. Suaraku terdengar begitu jernih dan lantang, memotong seluruh ekspektasi indah yang ada di kepala mereka. Bagas menaikkan sebelah alisnya, sedikit terkejut dengan nada suaraku yang tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan atau kepatuhan. Dari dua pilihan yang kamu berikan tadi, lanjutku sembari menatapnya lurus, tepat di manik matanya yang mendadak menyipit waspada. Tidak ada satupun yang akan kupilih. Aku tidak akan menjual mobilku, dan aku tidak akan mengizinkan Rp1 pun dari tabungan bersama kita keluar untuk membiayai rumah itu. Diva. Bagas mendesis pelan. Wajahnya langsung menegang. Corak merah mulai menjalar di lehernya. Merasa harga dirinya tercoreng di depan keluarganya. Jaga bicaramu. Kita sedang berdiskusi baik-baik di depan ayah dan ibu. Romi tampak kikuk melihat perubahan atmosfer yang begitu drastis. Sementara Salsa sesaat kehilangan senyum angkuhnya, berganti dengan guratan cemas yang samar di dahinya. Aku sangat menjaga bicaraku, Bagas. Ujarku. Suaraku justru semakin tenang, kontras dengan emosi Bagas yang mulai terpantik. Aku berdiri dari kursi, membuat seluruh perhatian di meja makan itu mendongak menatapku. Dengan gerakan anggun yang penuh penegasan, aku melanjutkan kalimatku yang akan meruntuhkan seluruh sandiwara malam ini. Daripada memilih menjual mobil atau menyumbang uang untuk hadiah pernikahan yang penuh kepalsuan ini, aku menjeda kalimatku sejenak, membiarkan ketegangan merasuki dada setiap orang yang mendengarnya. Dengan lantang kupersembahkan pilihan terbaikku malam ini di depan ayah dan ibu. Aku pilih kita bercerai. Kata, bercerai, itu meluncur dengan begitu lugas, bergema di setiap sudut ruang makan. Bagas terbelalak, tak percaya bahwa istri yang selama ini ia anggap penurut bisa melontarkan kalimat sefatal itu di hadapan orang tuanya sendiri. Suasana hangat makan malam keluarga yang telah dipersiapkan dengan matang kini resmi hancur, menyisakan badai kebenaran yang siap menyapu bersih semua kebohongan yang mereka sembunyikan. Kata-kata yang baru saja kulontarkan seolah membekukan aliran udara di dalam ruangan. Ruang makan yang beberapa menit lalu dipenuhi gelak tawa kini berubah menjadi panggung yang sunyi sekaligus mencekam. Ayah mertuaku yang sejak tadi lebih banyak diam dan mengangguk setuju, seketika meletakkan sendoknya hingga berdenting keras di atas piring porselen. Wajah sepuhnya menegang, memancarkan rasa terkejut yang amat sangat. Sementara itu, ibu mertuaku langsung memegangi dadanya, menatapku dengan tatapan tidak percaya bercampur amarah yang mulai tersulut. Diva, apa-apaan kamu ini? Bagas akhirnya berdiri dari kursinya. Suaranya meninggi, tak mampu lagi menyembunyikan kepanikan yang dibungkus dengan kemarahan. Kedua tangannya mencengkeram tepi meja hingga urat-uratnya menonjol. Hanya karena urusan materi dan bantuan untuk adikku sendiri, kamu dengan ringannya mengucapkan kata cerai di depan orang tuaku? Di mana letak sopan santunmu sebagai seorang istri? Aku tetap berdiri dengan tegak. Tidak ada setetes pun air mata yang tumpah di pipiku. Rasa sakit hati yang sempat mengiris dada saat berada di dapur tadi kini telah menjelma menjadi sebongkah dinding es yang kokoh. Aku menatap suamiku dengan pandangan dingin, membiarkan ia meledak-ledak demi mempertahankan topeng kelaki-lakiannya yang mulai retak. Di seberang meja, Romi tampak panik bukan main. Ia memandangku, lalu beralih memandang Bagas dengan bingung. Kak Diva, Kak Bagas tolong jangan begini.
Kalau memang rencana rumah itu memberatkan Kak Diva, Romi tidak apa-apa tidak menerimanya. Romi dan Salsa bisa mengontrak rumah dulu. Tolong jangan sampai bertengkar seperti ini. Ini bukan salahmu, Romi. Sahutku dengan nada yang melunak khusus saat berbicara kepada adik iparku yang malang itu. Romi benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia hanyalah pion yang dimanfaatkan oleh kakak kandungnya sendiri untuk melegalkan sebuah skandal yang menjijikan. Pandanganku kemudian bergeser, mengunci mata Salsa yang kini duduk mematung. Wajah wanita muda itu mendadak pucat pasi. Keangkuhan yang tadi sempat ia pamerkan lewat lirikan matanya mendadak runtuh, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Ia tahu persis mengapa aku bisa mengambil keputusan sefrontal ini, dan ketakutan terbesarnya adalah rahasia busuk yang ia simpan bersama Bagas akan terbongkar malam ini juga di hadapan suami barunya dan kedua mertuanya. Diva, duduk. Titah ayah mertuaku dengan suara baritonnya yang tegas dan berwibawa. Beliau menatapku dengan kening berkerut dalam. Bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Masalah keuangan bisa dicarikan jalan keluarnya. Jangan bawa-bawa urusan cerai di meja makan ini. Itu tidak pantas. Maaf, ayah. Jawabku dengan intonasi yang sangat sopan namun syarat akan keteguhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Diva sangat menghormati ayah dan ibu. Selama ini Diva selalu berusaha menjadi menantu yang berbakti. Namun, keputusan Diva malam ini tidak diambil karena Diva kikir atau tidak ingin membantu Romi. Keputusan ini diambil karena Diva telah menemukan alasan yang membuat pernikahan ini tidak lagi memiliki harga diri. Bagas melangkah memutari meja, mencoba meraih lenganku dengan kasar untuk membawaku keluar dari ruangan itu. Ikut aku ke kamar. Kita selesaikan ini berdua. Jangan membuat malu di depan orang tua. Sebelum tangannya sempat menyentuh kulitku, aku melangkah mundur satu langkah, menghindari interaksi fisik dengannya. Aku merogoh tas kecilku yang berada di sandaran kursi, lalu mengeluarkan ponsel genggamku yang sejak tadi tersimpan rapi. Dengan jemari yang tenang, aku membuka layar kunci dan bersiap membuka tabir kegelapan yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat di belakang punggung kami semua. Suasana di ruang makan semakin tegang saat aku menggenggam ponselku di depan dada. Bagas yang tadinya hendak menarik lenganku terpaksa menghentikan langkahnya. Ia menatap benda pipih di tanganku dengan tatapan mata yang dipenuhi kewaspadaan. Detak jarum jam dinding di sudut ruangan seolah berdentang lebih keras, mengiringi helaan napas berat dari ayah mertuaku yang masih berusaha mencerna situasi yang kian keruh ini. Diva, apa lagi ini? Jangan kekanak-kanakan dengan membawa-bawa ponsel di tengah urusan serius keluarga, ucap Bagas, mencoba menutupi kegusarannya dengan suara yang dibuat seolah-olah aku sedang melakukan hal yang sepele. Namun, aku bisa melihat ada keringat dingin yang mulai terbit di pelipisnya. Aku tidak membalas ucapannya dengan kata-kata kasar. Aku menekan tombol pemutar pada layar ponselku, mengaktifkan pengeras suara dengan volume maksimal, lalu meletakkannya tepat di tengah-tengah meja makan, di antara piring-piring yang menyisakan hidangan malam yang mendadak terasa hambar. Mas, besok jadikan ketemuan di kafe biasa? Aku kangen banget. Jangan lupa. Ya, janji kamu soal rumah itu. Romi mending dikasih tahu belakangan aja setelah semuanya beres. Suara manja seorang wanita mengalun dengan sangat jelas dari pengeras suara ponsel. Seluruh orang di ruangan itu seketika terpaku. Romi, yang tadinya duduk dengan gelisah, mendadak menegakkan punggungnya. Matanya terbelalak lebar, menatap lurus ke arah ponselku, lalu perlahan-lahan beralih menatap istrinya sendiri, Salsa. Suara itu terlalu khas, terlalu akrab di telinga Romi untuk bisa disangkal. Belum sempat ada yang bersura, rekaman berikutnya otomatis terputar. Kali ini suara balasan Bagas yang terdengar begitu jelas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Iya, sayang, pasti jadi. Kamu tenang saja, semua sudah Mas atur. Rumah megah di pinggir kota itu akan jadi milik kita. Mas akan cari alasan di depan Diva dan keluarga untuk membelinya atas nama Romi, biar tidak ada yang curiga. Setelah itu, rumah itu akan jadi tempat rahasia kita. Cukup. Salsa tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking tinggi memecah keheningan. Ia bangkit dari kursi dengan wajah yang kini memerah padam. Air matanya mulai berlinang,
namun bukan karena sedih, melainkan karena kepanikan yang luar biasa. Itu fitnah. Kak Diva sengaja membuat rekaman palsu untuk menyudutkan aku dan Kak Bagas. Fitnah? Aku menimpali dengan nada suara yang teramat tenang, hampir seperti bisikan namun menusuk dalam. Aku menggeser layar ponselku, menampilkan deretan tangkapan layar percakapan instan yang dilengkapi dengan tanggal dan waktu yang sangat detail, bahkan sejak beberapa bulan sebelum Romi dan Salsa melangsungkan pernikahan mereka. Salsa, suara mungkin bisa direkayasa dengan teknologi, tapi bagaimana dengan mutasi rekening pengiriman uang muka rumah itu yang langsung ditransfer oleh Bagas ke agen properti atas nama pribadimu, bukan atas nama Romi? Bagas seketika membisu. Wajah pria yang biasanya penuh dengan wibawa dan rasa percaya diri itu kini pucat pasi bagai kehilangan seluruh darahnya. Ia menatapku dengan tatapan kosong, menyadari bahwa benteng kebohongan yang ia bangun dengan begitu rapi selama ini telah runtuh sepenuhnya dalam hitungan menit di hadapan seluruh keluarganya. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata kekecewaan kini benar-benar menetes di pipinya yang mulai berkerut. Sementara ayah mertuaku perlahan berdiri, tatapan matanya yang tajam kini beralih sepenuhnya kepada putra sulungnya, menuntut penjelasan atas aib besar yang baru saja terhampar di atas meja makan keluarga mereka. Ruang makan itu kini sepenuhnya dikuasai oleh keheningan yang mencekam, sebelum akhirnya suara nafas Romi yang memburu memecah kesunyian. Pemuda itu menatap Salsa dengan pandangan yang hancur, menuntut sebuah sanggahan yang tak kunjung keluar dari bibir istrinya. Di sampingku, Bagas masih mematung, kehilangan seluruh kata-kata yang biasanya dengan mudah ia rakit untuk memanipulasi keadaan. Namun, di tengah kepungan tatapan penuh kekecewaan dari ayah dan ibu mertuaku, sebuah perubahan drastis kembali terjadi pada diri Salsa. Tangis histeris yang beberapa saat lalu keluar dari bibirnya mendadak mereda. Ia mengusap air matanya dengan kasar menggunakan ujung jemarinya. Perlahan, pundaknya yang tadi bergetar kini kembali tegak, dan sebuah senyuman yang jauh lebih dingin dan angkuh dari sebelum-sebelumnya, mulai terukir di wajahnya. Kenapa semua orang menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya penjahat di sini? Suara Salsa mengalun, tidak lagi melengking panik, melainkan terdengar begitu tenang dan penuh kepuasan yang sinis. Salsa, apa maksud sikapmu ini? Romi bersuara. Nadanya bergetar menahan amarah dan rasa perih yang teramat dalam. Kamu mengkhianatiku? Dengan kakak kandungku sendiri. Salsa menoleh ke arah Romi, menatap suaminya yang baru dinikahinya selama 1 minggu itu dengan pandangan meremehkan. Romi, kamu itu terlalu polos. Atau memang tidak mau melihat kenyataan? Sejak awal, pernikahan kita ini hanyalah sebuah batu loncatan bagiku. Kalimat itu membuat ibu mertuaku tersentak, hampir kehilangan keseimbangan jika saja ayah mertuaku tidak segera merangkul pundaknya. Suasana semakin memanas ketika Salsa perlahan menggeser kursi jatinya ke belakang, lalu melangkah dengan santai mendekati posisi duduk Bagas, mengabaikan keberadaan Romi sepenuhnya. Lagi pula, semuanya sudah terlanjur basah, bukan? Kak Diva sudah membongkar semuanya, dan aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi istri yang manis untukmu, Romi, ujar Salsa sembari mengusap perut ratanya dengan gerakan yang sangat lembut. Sebuah gestur yang seketika mengunci perhatian seluruh orang di ruangan itu. Karena di dalam sini, sudah ada benih kehidupan. Anak dari pria yang benar-benar aku cintai. Pria yang memiliki segalanya untuk menjamin masa depanku. Apa katamu? Ayah mertuaku membentak. Suaranya menggelegar dipenuhi rasa murka. Kalian baru menikah 1 minggu. Tepat sekali, ayah. Sahut Salsa dengan tawa kecil yang terdengar sangat menyakitkan di telinga. 1 minggu pernikahan jelas tidak akan menghasilkan kandungan yang kini sudah memasuki usia beberapa minggu. Ini anak Mas Bagas. Pria yang selama ini memenuhi seluruh kebutuhanku. Sementara Romi hanyalah tameng agar hubungan kami tidak dicurigai oleh keluarga besar ini sejak awal. Aku menyaksikan pemandangan menjijikan itu dengan hati yang terasa kian dingin. Plot twist yang dihadirkan oleh Salsa malam ini benar-benar di luar perkiraan. Namun di saat yang sama, hal itu justru menegaskan bahwa keputusanku untuk meminta cerai adalah langkah yang paling tepat. Aku melihat bagaimana Bagas membelalakan matanya,
Tampak terkejut sekaligus terjebak oleh pengakuan Salsa yang begitu berani di depan kedua orang tuanya. Salsa menoleh ke arahku. Sepasang matanya berkilat penuh kemenangan yang hakiki. Terima kasih, Kak Diva. Jujur saja, aku bosan harus terus bermain petak umpet dan berpura-pura menjadi istri Romi yang serba kekurangan. Dengan Kak Diva meminta cerai malam ini dan membongkar semuanya, jalanku untuk memiliki Mas Bagas dan seluruh hartanya kini terbuka lebar tanpa ada yang bisa menghalangi lagi. Rumah megah itu, aset-asetnya, dan posisinya semuanya akan jatuh ke tanganku dan anak ini. Ruang makan yang semula menjadi tempat berkumpulnya kehangatan keluarga kini benar-benar telah berubah menjadi medan kehancuran, menyisakan Bagas yang terjebak dalam jaring perangkap yang ia tenun bersama selingkuhannya, dan aku yang siap melangkah keluar dari lingkaran hitam ini dengan kepala tegak. Pengakuan Salsa yang begitu blak-blakan bagai hantaman badai besar yang meruntuhkan sisa-sisa ketabahan keluarga ini. Di tengah ruangan yang mendadak dipenuhi ketegangan yang memuncak, sebuah suara erangan berat terdengar dari ujung meja. Ayah mertuaku, pria sepuh yang selama ini menjadi tiang kekar penyangga kehormatan keluarga, tampak memegangi dadanya dengan napas yang terengah-engah. Wajahnya yang semula memerah menahan murka, seketika berubah menjadi pucat pasi kebiruan. Ayah? Ibu mertuaku mendadak panik saat melihat tubuh suaminya mulai roboh ke arah samping. Belum sempat ada yang melangkah mendekat, tubuh ringkih ayah mertuaku ambruk dari kursi jatinya, jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai marmer yang dingin. Suasana ruang makan seketika berubah menjadi kekacauan yang mencekam. Ibu mertuaku menjerit histeris, sementara Romi dengan sigap langsung berlutut, mencoba menopang tubuh ayahnya dengan air mata yang mulai berderai. Bagas pun tampak panik, mencoba melangkah maju untuk membantu. Namun Romi dengan kasar menepis tangan kakak kandungnya itu. "Jangan sentuh ayah. Pergi kamu," teriak Romi dengan suara serak, dipenuhi rasa muak yang teramat dalam. Aku mencoba tetap tenang di tengah badai emosi ini. Tanpa membuang waktu, aku segera melangkah ke arah telepon rumah dan menghubungi ambulans rumah sakit terdekat. Di sudut lain, Salsa hanya berdiri mematung dengan melipat tangan, menatap kekacauan itu dengan pandangan dingin seolah-olah apa yang terjadi pada ayah mertuaku bukanlah urusannya, asalkan tujuannya mendapatkan Bagas telah tercapai. Beberapa jam berlalu dalam ketidakpastian yang melelahkan di lorong rumah sakit. Ruang tunggu VIP itu terasa begitu sunyi dan dingin. Ibu mertuaku tak henti-hentinya berzikir di samping Romi yang duduk menunduk, menyembunyikan wajahnya yang sembab. Bagas duduk agak jauh di sudut koridor, tampak gelisah dengan ponsel yang terus bergetar di tangannya. Mungkin pesan dari Salsa yang menuntut kepastian. Sementara aku tetap mendampingi ibu mertuaku, memastikan beliau mendapatkan kekuatan, walau statusku di rumah tangga ini sudah berada di ujung tanduk. Menjelang dini hari, dokter keluar dari ruang perawatan intensif dan mengabarkan bahwa ayah mertuaku telah melewati masa kritisnya akibat serangan jantung ringan, dan kini beliau sudah sadar serta bisa ditemui. Mendengar kabar tersebut, kami semua bergegas masuk ke dalam ruangan. Di atas bangsal rumah sakit, ayah mertuaku terbaring dengan selang oksigen yang terpasang di hidungnya. Meski tubuhnya tampak lemah, sorot matanya yang tajam dan berwibawa telah kembali. Begitu melihat Bagas melangkah masuk di belakang kami, sorot mata itu langsung meredup digantikan oleh kilat kemarahan yang teramat dingin. Diva, Romi, mendekatlah." Suara ayah mertuaku terdengar parau namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Kami semua berdiri mengitari ranjang rumah sakit. Ayah mertuaku menatap Bagas dengan pandangan yang penuh dengan rasa kecewa yang mendalam. "Bagas, kamu mengira, karena selama ini kamu yang memimpin perusahaan keluarga, semua harta dan aset itu adalah milik pribadimu?" Bagas menundukkan kepalanya. Suaranya bergetar. "Ayah, maafkan Bagas." Bagas hilaf. "Cukup," potong ayah mertuaku, mengangkat sebelah tangannya dengan lemah namun sanggup menghentikan kalimat Bagas. "Aku belum mati, Bagas. Dan kamu lupa, seluruh legalitas, saham utama perusahaan, rumah megah yang kamu tinggali bersama Diva, hingga tanah-tanah keluarga, semuanya masih secara sah berdiri di bawah tanda tangan kekuasaanku." Ayah mertuaku kemudian menoleh ke arah Romi, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang melunak penuh penyesalan. "Diva,
menantuku yang paling tulus. Ayah meminta maaf atas penghinaan yang kamu terima malam ini. Dan untukmu, Bagas, mulai detik ini, aku mencabut seluruh hak asuhmu atas perusahaan. Aku mengambil alih kembali semua aset, rumah, dan rekening operasional yang selama ini kamu pegang. Bagas tersentak, mendongak dengan wajah yang panik. Ayah, tapi bagaimana dengan semua harta, saham, dan aset keluarga besar ini? Lanjut ayah mertuaku dengan napas yang diatur perlahan. Malam ini juga, lewat pengacara keluarga yang sudah kuhubungi sebelum kalian masuk, akan dialihkan sepenuhnya atas nama Romi. Kamu, Bagas, keluar dari rumah itu, dan keluarlah dari perusahaan tanpa membawa 1 rupiah pun dari keringat keluarga ini. Pergilah bersama wanita pilihanmu itu dengan tangan kosong. Mendengar keputusan mutlak dari sang ayah, Bagas ketika lemas. Lututnya seolah tak mampu lagi menopang tubuhnya. Sementara aku, Diva, hanya bisa menghela napas panjang, menyaksikan bagaimana tahta kepalsuan yang dibangun Bagas dan Salsa runtuh ketika sebelum mereka sempat menikmatinya. Keputusan mutlak yang dideklarasikan oleh ayah mertuaku dari atas bangsal rumah sakit bertindak bagai vonis mati bagi ambisi besar Bagas. Pria yang beberapa jam lalu begitu percaya diri menawarkan pilihan sepihak di meja makan, kini berdiri linglung dengan tatapan kosong. Kepanikan yang nyata menjalar di setiap jengkal wajahnya. Ia tahu persis bahwa tanpa restu dan aset dari ayahnya, ia hanyalah seorang pria biasa tanpa kuasa dan tanpa mahkota. Kabar mengenai pencabutan seluruh aset itu rupanya sampai ke telinga Salsa dengan sangat cepat. Wanita itu tidak lagi menunggu di rumah besar. Dengan sisa keberaniannya, ia nekat mendatangi area tunggu rumah sakit tak lama setelah Bagas keluar dari ruang rawat dengan langkah lesu. Begitu melihat suamiku berjalan dengan bahu merosot, Salsa langsung menghadangnya di koridor yang sepi, mengabaikan tatapan mata dari beberapa perawat yang melintas. Mas Bagas, apa yang aku dengar dari pengacara keluarga tadi itu benar? Suara Salsa meninggi, tidak ada lagi nada manja atau kelembutan yang biasa ia gunakan untuk merayu. Wajahnya memerah padam, dipenuhi oleh rasa syok dan kemarahan yang meluap-luap. Ayah mencabut semua asetmu? Perusahaan, rumah, semuanya dialihkan ke Romi. Kamu bercanda, kan? Bagas hanya mampu memijit pelipisnya, bersandar pada dinding koridor rumah sakit yang dingin. Salsa, tolong tenang dulu. Ayah baru saja melewati masa kritis. Kita jangan membuat keributan di sini. Tenang kamu bilang. Salsa berteriak setengah mendesis. Matanya melotot tajam, menatap Bagas dengan pandangan penuh tuntutan. Bagaimana aku bisa tenang, Mas? Aku mengorbankan nama baikku. Aku membongkar semuanya di depan keluarga malam ini karena aku mengira kamu punya segalanya. Aku sedang mengandung anakmu, Mas. Anakmu. Salsa memegangi perutnya dengan kasar. Wajahnya berkerut penuh kepuasan yang kini telah berubah menjadi keputusasaan yang penuh amarah. Lalu sekarang kamu mau bilang kalau kita harus hidup luntang-lantung tanpa sepeser pun uang? Bagaimana dengan rumah megah yang kamu janjikan itu? Bagaimana kamu mau bertanggung jawab membiayai hidupku dan anak ini kelak? Bagas tampak terpojok. Harga dirinya sebagai pria runtuh berkeping-keping bukan hanya di hadapan orang tuanya, melainkan di depan wanita yang ia puja selama ini. Aku akan cari jalan keluar. Salsa, aku bisa membangun bisnis baru. Bisnis baru dari mana tanpa modal? Kamu pikir membangun perusahaan itu gampang? Potong Salsa dengan nada menghina, benar-benar menunjukkan sifat aslinya yang hanya mencintai gelimang harta yang melekat pada nama besar Bagas selama ini. Di balik pilar koridor tak jauh dari mereka, aku, Diva, berdiri menyaksikan pertengkaran hebat itu bersama Romi. Tidak ada rasa iba sedikit pun di dalam hatiku melihat sepasang kekasih gelap itu kini saling menggigit satu sama lain. Keserakahan telah membutakan mata mereka, dan kini mereka sedang menuai badai dari benih pengkhianatan yang mereka tanam sendiri. Romi mengembuskan napas berat. Matanya yang semula binar penuh kepolosan kini telah berganti dengan kedewasaan yang dipaksakan oleh keadaan. Ia menoleh ke arahku, lalu menyerahkan sebuah map tebal yang sejak tadi ia bawa di dalam tas kerjanya. Kak Diva, panggil Romi dengan suara yang tenang namun berwibawa.
mencerminkan sosok barunya sebagai pemegang kendali keluarga yang sah. Ini berkas yang Kak Diva minta tadi. Pengacara keluarga sudah menyiapkannya secara kilat atas perintah ayah. Berkas gugatan cerai Kak Diva terhadap Kak Bagas. Aku menerima map tersebut, meraba permukaannya yang halus dengan perasaan lega yang teramat sangat. Terima kasih, Romi. Dan bagaimana dengan berkasmu sendiri? Romi mengeluarkan satu map serupa dari dalam tasnya, tersenyum tipis penuh ketegasan. Berkas pembatalan pernikahan dan gugatan cerai untuk Salsa juga sudah siap. Besok pagi-pagi sekali, petugas pengadilan akan mendaftarkan kedua berkas kita bersamaan. Kita tidak akan membiarkan parasit-parasit ini menggerogoti hidup kita lebih lama lagi. Aku mengangguk pelan, mendekap map cerai itu di dadaku. Malam ini, di koridor rumah sakit yang dingin, sementara Bagas dan Salsa masih sibuk saling menyalahkan dan meratapi hilangnya harta yang mereka incar, aku dan Romi justru telah bersiap melangkah menuju lembaran baru yang bersih. Sandiwara rumah tangga penuh kepalsuan ini telah mencapai babak akhirnya, dan aku siap melepaskan segalanya demi memenangkan kembali harga diriku yang sempat terenggut. Matahari pagi mulai meninggi dari balik cakrawala, memancarkan sinarnya yang hangat menembus jendela kaca koridor rumah sakit. Pancaran cahaya itu seolah membawa udara baru yang bersih, mengusir sisa-sisa kegelapan dan ketegangan yang pekat dari malam yang paling panjang dalam hidupku. Aku berdiri menatap keluar jendela, membiarkan kehangatan pagi menyentuh wajahku. Di tanganku, map tebal berisi berkas gugatan cerai itu terasa begitu mantap dalam genggaman. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa bimbang. Di bangku tunggu tidak jauh dari tempatku berdiri, Bagas duduk menyendiri dengan kepala tertunduk dalam di antara kedua lututnya. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini acak-acakan, senada dengan kemeja santainya yang kusut. Ia tampak seperti raga tanpa jiwa. Kehilangan seluruh harta, tahta, dan rasa hormat dari keluarga besarnya dalam satu malam telah menguras habis seluruh energi keduniawian yang selama ini ia banggakan. Langkah kaki yang tegas terdengar mendekat. Romi berjalan menghampiriku dengan setelan pakaian yang jauh lebih rapi dibanding semalam. Wajah adik iparku itu tampak lelah, namun gurat matanya memancarkan keteguhan seorang pria yang siap memikul tanggung jawab besar yang baru saja diletakkan di pundaknya. Kak Diva, panggil Romi lembut, membuyarkan lamunanku. Petugas pengadilan dan pengacara keluarga sudah berada di lobi bawah. Mereka siap berangkat untuk mendaftarkan berkas kita secara bersamaan pagi ini juga. Aku menoleh dan memberikan senyuman tertulusku setelah sekian lama. Terima kasih, Romi. Mari kita selesaikan apa yang sudah seharusnya diselesaikan. Kami berdua perlahan berjalan melewati Bagas. Mendengar langkah kaki kami, Bagas mendongak dengan tatapan mata yang sayu penuh penyesalan. Ia berdiri dengan lemah, mencoba meraih ujung kemejaku untuk yang terakhir kalinya. Diva, tolong, bisik Bagas dengan suara yang serak, nyaris tak terdengar. Apakah tidak ada kesempatan kedua? Aku tahu aku bersalah, aku hilaf, tapi pernikahan kita selama ini, apakah semua itu tidak ada artinya bagimu? Aku menghentikan langkahku, namun tidak berbalik sepenuhnya. Aku menoleh sedikit, menatapnya dengan pandangan yang benar-benar netral. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya ada ruang kosong yang dingin. Pernikahan kita sangat berarti bagiku, Bagas. Itulah mengapa aku mengabdi dengan ketulusan penuh selama bertahun-tahun ini. Jawabku, suaraku terdengar begitu jernih mengalun di koridor yang mulai ramai oleh aktivitas rumah sakit. Namun, ketika kamu memilih untuk menenun kebohongan di bawah atap rumah kita, mengkhianati adik kandungmu sendiri, dan memperlakukan aset pernikahan kita sebagai mahar rahasia untuk wanita lain, di detik itulah kamu yang telah menghancurkan arti pernikahan itu sendiri. Bagas terdiam. Tangannya yang menggantung di udara perlahan luruh ke bawah. Ia tahu, tidak ada satu kata pun yang bisa ia gunakan untuk membela diri di hadapan fakta yang telah terhampar nyata. Di saat yang sama, dari arah lift, Salsa berjalan keluar dengan langkah yang terburu-buru. Wajahnya yang tanpa riasan pagi ini tampak kusam, kehilangan aura kecantikan yang biasa ia pamerkan. Begitu melihat Romi berdiri di sampingku, ia mencoba melangkah mendekat dengan memasang wajah memelas,
berharap kebaikan hati suaminya yang dulu bisa kembali ia manfaatkan. "Romi, tolong dengarkan aku dulu," Rati Salsa mencoba memegang lengan Romi. "Aku terpaksa melakukan ini semua karena Mas Bagas yang memaksaku sejak awal. Tolong pikirkan nasib pernikahan kita, Romi." Romi mundur satu langkah, menghindari sentuhan Salsa dengan ekspresi dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya pada pemuda itu. "Simpan air matamu untuk di persidangan nanti, Salsa," ucap Romi dengan nada suara yang rendah namun syarat akan ketegasan mutlak. "Hari ini, pengacara kami tidak hanya mendaftarkan berkas pembatalan pernikahan dan perceraian, tetapi juga akan mengurus seluruh legalitas pembalikan aset. Kamu dan Bagas dipersilakan keluar dari seluruh properti keluarga ini sebelum matahari terbenam." Salsa terbelalak, memandang Romi lalu beralih memandang Bagas yang hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Rencana besar mereka untuk menguasai harta keluarga lewat skandal rahasia kini resmi berakhir menjadi abu. Aku mengembuskan napas panjang, berbalik dan melanjutkan langkahku bersama Romi menuju pintu keluar. Saat pintu kaca rumah sakit terbuka, angin pagi yang segar menyambutku dengan pelukan yang melegakan. Aku tahu, proses persidangan di depan sana mungkin tidak akan berjalan instan, namun langkah pertama telah kuambil dengan kepala tegak. Malam yang penuh badai telah berlalu, dan kini fajar kemerdekaanku telah tiba, membawa janji akan kehidupan baru yang jauh lebih terhormat dan bahagia tanpa ada kepalsuan lagi di dalamnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan sekaligus membebaskan itu. Ketukan palu hakim di pengadilan agama akhirnya resmi memutus ikatan pernikahanku dengan Bagas. Di hari yang sama, pengadilan juga mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Romi. Proses hukum berjalan dengan sangat lancar dan cepat, berkat bantuan penuh dari tim pengacara keluarga ayah mertuaku yang bergerak tanpa celah. Hari ini, aku berdiri di depan cermin besar di kamar apartemen baruku yang minimalis namun asri. Aku menatap pantulan diriku yang mengenakan pakaian kasual yang rapi. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau beban berat di kedua mataku. Yang tersisa hanyalah binar kedamaian dan rasa syukur yang mendalam karena berhasil menyelamatkan harga diriku dari lingkaran kepalsuan. Dengan tabungan pribadiku dan sebagian hak gonogini yang diputus secara adil oleh pengadilan, aku kini memulai bisnis catering sehatku sendiri, sebuah mimpi lama yang dahulu selalu kupendam demi memprioritaskan urusan domestik suamiku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Romi yang mengabarkan perkembangan kondisi ayah. Beliau kini sudah jauh lebih sehat dan sudah mulai membimbing Romi secara langsung di perusahaan. Romi juga melampirkan sebuah foto dokumen pembalikan aset yang telah selesai 100%. Keadilan benar-benar telah menemukan jalannya. Sementara itu, di sudut lain pinggiran kota yang padat dan bising, sebuah realitas yang bertolak belakang sedang terjadi. Bagas dan Salsa harus menelan pil yang teramat pahit dalam hidup mereka. Sesuai dengan titah mutlak ayah, mereka diusir dari rumah megah dan dicabut dari seluruh fasilitas mewah tanpa membawa sepeser pun uang keluarga. Mereka kini terpaksa menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana berukuran kecil di gang sempit. Dindingnya yang berjamur dan atapnya yang sesekali bocor saat hujan turun menjadi saksi bisu runtuhnya ego 2 insan yang sempat merasa di atas angin itu. Bagas, yang dulunya terbiasa memimpin rapat di ruangan ber-AC dengan pakaian necis, kini harus bekerja luntang-lantung sebagai staf pemasaran biasa di sebuah toko distributor kecil dengan gaji yang hanya cukup untuk membayar sewa bulanan dan makan sehari-hari. Sore itu, Bagas baru saja pulang kerja dengan pakaian yang basah oleh keringat. Begitu melangkah masuk ke dalam kontrakan yang pengap, ia disambut oleh pemandangan Salsa yang sedang duduk di lantai beralaskan tikar plastik, sambil memegangi perutnya yang kian membesar dengan wajah yang ditekuk. "Mas, uang belanja minggu ini sudah habis," ketus Salsa tanpa menyambut suaminya. Nadanya ketus dan penuh tuntutan seperti biasa. "Susu untuk kehamilanku dan vitamin dari dokter belum dibeli. Bagaimana sih? Kamu cuma bisa bawa uang pas-pasan setiap bulan." Bagas mengembuskan napas lelah, meletakkan tas kerjanya yang usang di atas meja kayu kecil. "Salsa, tolong mengerti. Gajiku baru keluar minggu depan. Kita harus hemat dulu. Aku sudah bekerja seharian sampai lembur. Hemat, hemat, terus. Aku bosan hidup melarat begini, Mas." Salsa mulai terisak,
Tangisnya yang dulu penuh kepuasan kini berubah menjadi ratapan penyesalan yang nyata. Kalau tahu akhirnya kita akan hidup di tempat kumuh seperti ini, aku tidak akan pernah mau membongkar hubungan kita malam itu. Aku pikir kamu punya kuasa atas hartamu sendiri, ternyata kamu cuma menumpang pada ayahmu. Bagas menatap wanita di hadapannya itu dengan pandangan yang kosong sekaligus perih. Penyesalan yang amat sangat menghunjam jantungnya. Di saat-saat tersulit seperti ini, barulah ia menyadari perbedaan besar antara Salsa dan diriku. Dahulu, sekecil apapun rezeki yang ia bawa pulang, aku selalu menyambutnya dengan senyuman tulus dan doa yang meneduhkan, mengelolanya dengan bijak tanpa pernah mengeluh. Sementara Salsa, wanita yang ia puja karena kecantikannya itu rupanya hanya mencintai tahta dan gelimang harta yang melekat pada dirinya. Kini, ketika harta itu sirna, yang tersisa di antara mereka hanyalah saling menyalahkan dan pertengkaran yang tiada habisnya. Mereka terikat dalam pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan, membesarkan calon anak mereka dalam keprihatinan tanpa ada lagi rasa cinta yang tersisa. Di sore yang sama, aku melangkah keluar dari kantorku, menghirup udara senja yang hangat. Romi dan ibu mertuaku, yang kini tetap menganggapku sebagai bagian dari keluarga mereka, sudah menungguku di sebuah kafe untuk merayakan keberhasilan pameran kuliner pertamaku. Aku berjalan dengan langkah yang ringan dan mantap. Kehidupan telah mengajarkanku sebuah pelajaran berharga, bahwa kemewahan sejati bukanlah terletak pada rumah yang megah atau mobil yang berderet, melainkan pada kejujuran, harga diri, dan kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Aku telah memilih jalanku, dan membiarkan mereka yang menanam angin, menuai badainya sendiri di atas puing-puing keserakahan mereka. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.